pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi pedagang jas hujan masyarakat Kota Surabaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Karta Saputra. Pengertian iklim yang pertama menurut Karta Saputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, dan kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, 60 derajat Fahrenheit. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan dan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk iklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brasil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 lintang utara sampai 35 lintang utara dan 23,5 lintang selatan sampai 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan maupun kondisi hidup yang berbeda. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66,5 lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu. Di wilayah beriklim sedang arus laut, massa udara, benua marinitas, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. 4. Iklim dingin. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius, 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser, atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat iklim tropis, 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat iklim subtropis, 40 derajat sampai dengan 60 derajat iklim sedang, 60 derajat sampai dengan 90 derajat iklim dingin. Peta Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.002.057
km persegi, terletak di antara 95 derajat bujur timur 141 bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Wilayah kota Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah kota Surabaya 274,6 km persegi yang berbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa atau kelurahan. Sebagai kota metropolitan, sebagai menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan di sekitarnya. Sebagian besar produknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang diperkantoran pusat di Surabaya seperti PT Sukarno Tbk, Nestion, Wings Group, Univer, dan PT PAL. Kawasan industri Surabaya diantaranya Surabaya Rumput Industri Sir dan Manggumulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencukupi juga hotel, restoran merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi Surabaya bergabung dalam nilai produk desmotik regional bruto. Salah satu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya adalah berdagang jas hujan dan payung. Jenis barang dagangan ini banyak diperjualbelikan hampir di seluruh kota Surabaya. Penjualan komoditi jas hujan Surabaya mengalami kenaikan sebelum musim hujan turun dan mengalami penurunan saat musim kemarau. Akibatnya, saat musim kemarau, pedagang akan mengalami penurunan omset penghasilan. Agar penghasilan pedagang tidak mengalami penurunan, tentunya para pedagang jas hujan dan payung harus bisa mengantisipasinya dengan menjual barang dengan dagangan lain selain jas hujan dan payung, sehingga hal ini tidak akan berdampak pada penghasilan pedagang itu sendiri. Demikian yang dapat